Nah, garis besar di sini cuy nih kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1133. Ya seperti biasa karena spoiler ini rilisnya di malam banget. Yang ini pun kita baru bangun langsung rekaman buat video spoiler untuk kalian para majikanku sekali. Ya jangan lupa juga sambil ngopi biar nggak ngantuk untuk bahasan kita selanjutnya. Nah jadi kira-kira ada hal menarik apa aja di spoiler kali ini? Pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Praise Me, yang sebenarnya ini judul yang sangat menarik sekali karena memberikan dampak yang sangat menyedihkan. Dan cover story dikatakan masih lanjutan dari episode Yamato. Di sini lagi dan lagi ternyata Holdem dia menyandra Tama yang wah ini gila banget sih. Dimana ada Speed dan bahkan Yamato, orang ini masih berani-beraninya untuk menyandra seseorang yang berarti di depan para orang-orang ini. Yang apakah orang-orang di Udon yang melakukan penculikan dan pencurian di seluruh region Wano yang kita lihat di beberapa cover story sebelumnya. Nah dimana chapter sendiri pun kita mendapatkan flashback dari Robin, dimana dilihatkan ya dari POV Spenda ini. Buat yang lupa, dimana Spenda ini adalah si P9 yang dulu menangkap Olvia dan datang ke Ohara. Di sini kita mendapatkan flashback gabungan yang sudah pernah kita dapatkan dari Robin dahulu, dan juga dikatakan ada tambahan baru yang ternyata guys, Tante Robin kita pernah begitu depresi sampai berpikiran untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ya namun untungnya Robin tidak melakukan hal seperti itu. Yang sejujurnya hal ini pun sangat-sangat wajar dan masuk akal sekali. Jangan lupa Robin ini berusia 8 tahun yang masih bocah pada saat itu, yang bahkan bisa dibilang untuk masa kecilnya dia tidak berada di masa kecil yang sangat baik. Toh bukankah dia tersiksa diurus oleh bibinya lah yang selalu dibully dan bahkan dijadikan babu, yang bahkan dari teman-teman seusianya juga dia disebut sebagai monster. Dan giliran punya orang yang dihargai, mereka semua dihabisi semua, yaitu para sejarawan Ohara. Lalu juga akhirnya ketika dia berhasil bertemu dengan ibunya, ibunya harus mati di pulau. Dan bahkan Saul pun orang yang baru dia ketemu tetapi sangat mengerti Robin, mengorbankan dirinya untuk Robin ini. Jadi lagi-lagi Robin harus hidup sendirian di usianya masih 8 tahun di daerah Anta Beranta. Yang sejujurnya ini gila banget sih perjuangan dari Tante Robin kita di masa kecilnya. Dan dikatakan juga untuk seluruh kru akhirnya pergi ke lokasi dari Saul berada menggunakan kapal yang dapat bergerak di awan, atau mungkin dalam kata lain ini adalah kapal yang bisa terbang, yang apakah mirip bentukannya seperti kapal Enel. Yang apakah juga ini menjadi semacam clue nih kalau our god kita Enel akan muncul di Pulau Elf, yang wah ini kita masih belum mendapatkan apa follow up dari Oda ketika Enel pergi ke bulan. Di sini Bondelit menjelaskan kalau teknologi dari Vegapunk bisa bekerja di pulau ini, ya terima kasih kepada kondisi atmosfer unik yang dimiliki oleh Pulau Elbaf. Di mana seluruh kru pun pada akhirnya sampai ke lokasi dari Saul. Dia sendiri dikatakan dijuluki sebagai profesor sejarah di Pulau Elbaf, yang tepatlah seperti perkataan raksasa-raksasa ketika mereka sampai ke Pulau Eket yang berkata kalau para scholar atau sarjanawan yang pasti orang yang mereka maksud adalah Saul tersebut. Dan di pertemuan pertamanya lagi dengan Robin, ada hal bocah nih yang dilakukan oleh Saulo, yang ternyata tadinya dia mau pura-pura pingsan untuk mengagetkan Robin. Ternyata Robin sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Yang jadi guys, alasan Saul pingsan yang kita dapatkan beberapa chapter lalu itu cuma prank doang dari Oda. Ya lagi-lagi biar membuat sesuatu lebih dramatisir. Ternyata gagal karena Robin sudah tahu. Yang sejujurnya saya juga pernah baca nih entah dari komenan kalian atau mungkin di channel yang lain, dimana ada yang komen seperti ini. Palingan bang, itu cuma prank doang karena Saul tahu kalau Robin bakal datang. Jadi dia pura-pura pingsan ya biar membuat efek mengagetkan atau menyedihkan saja. Dimana orang ini komennya sebenarnya bercanda, tetapi bercandaannya malah menjadi kenyataan yang mantap banget nih. Dan inilah dia akhirnya kita mendapatkan sedikit flashback tambahan 22 tahun yang lalu saat insiden dari Ohara,
Dan benar sesuai bahasan lama kita, kalau ketika Ohara terbakar, inilah yang membuat es Aokiji di tubuh Saulo meleleh yang akhirnya membuatnya dapat selamat dan kita lihat seperti itu. Tapi juga karena hal itu, ternyata Saulo mendapatkan luka bakar di seluruh tubuhnya yang ini pun bukankah pernah kita lihat di flashback dari Vegapunk kalau tubuh Saulo semuanya dalam keadaan diperban. Yang lagi-lagi apakah ini ada hubungan juga jika Saulo sebagai seorang yang man marked by flames tersebut karena tubuhnya penuh luka bakar dan dia juga pasti mengerti tentang Poneglyph. Lalu puncak dari chapter ini dikatakan adalah Robin yang sambil menangis lalu berkata kepada Saulo, "Apakah kau bisa menghiburku karena berhasil hidup sejauh ini?" Yang wah, ini nggak kebayang sih nanti di versi Scanlation bakal sesedih apa. Karena jangan lupa lah, Oda yang paling jago untuk membuat sesuatu atau momen-momen yang sangat menyedihkan seperti ini. Dimana semua kesulitan yang Robin lalui dan yang bahkan juga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Robin akhirnya terbayar juga ya. Karena lagi-lagi Robin berhasil hidup sejauh ini. Dan kata-kata praise me yang Robin katakan dan bahkan dijadikan judul oleh chapter ini oleh Oda itu sangat-sangat indah sekali. Dimana chapter pun ditutup dengan seluruh kru yang terlihat meneteskan air mata ya, kecuali Jinbei dan Zoro yang tidak dilihatkan untuk ekspresinya, dan Luffy seperti biasa hanya bisa tersenyum lebar untuk melihat reuni dari dua orang ini. Dan itulah spoiler singkat yang kita dapatkan untuk chapter 1133 yang ternyata kita baru aja ngomong hal ini di review kemarin. Kalau minggu depannya alias chapter ini bakal langsung muncul yang semoga aja kita nggak akan libur lagi sampai akhir tahun, karena biasanya di akhir tahun akan cukup banyak libur. Ternyata minggu depan kita akan libur lagi. Yang aduh, ini makin banyak banget libur. Yang berarti untuk chapter 1134 akan muncul 2 minggu dari sekarang, dan biasanya 1 minggu setelah itu pun kita akan kembali libur karena lagi-lagi itu akhir tahun. Ya, tetapi mungkin itu hanyalah libur dari versi majalah Shonen Jump, tetapi biasanya kita akan mendapatkan early release atau rilis yang lebih cepat untuk chapter 1135 yang semoga saja nih kita bisa mendapatkannya dengan sangat baik. Dan record Oda di beberapa tahun terakhir kalau chapter ujung di tiap tahun biasanya akan sangat mantap. Jadi ya, mari kita tunggu saja apa yang akan disajikan di akhir tahun 2024. Dan jangan lupa juga biasanya akan ada jam fest. Di situ Oda akan memberikan semacam clue atau ya spoiler-spoiler dikit untuk apa yang terjadi di tahun 2025. Nah, jadi itulah untuk spoiler di chapter 1133. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Yang aduh, ini masih ada yang bilang kayak gini ngemis, yang lagi-lagi itu kan namanya marketing menawarkan yang tersedak kepada kalian. Dan seperti biasa, like aja video yang kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.